Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah 2020. Saat ini saya sedang berada di depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 atau SMK Negeri 5 Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di mana lokasi SMK 5 ini untuk pertama kali dijadikan sebagai tempat ibadah salat Idul Adha Jumat 31 Juli 2020. Pemirsa Sandek Pos, inilah berita selengkapnya. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saat ini persiapan telah dilakukan panitia dan sebentar lagi akan salat Idul Adha atau salat kurban. Nah, di belakang saya terlihat bagaimana panitia Idul Adha di lingkungan saya Pasarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Anda bisa melihat bagaimana dengan ketatnya, tidak saja pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat termometer, namun juga dilakukan dengan protokol jaga jarak minimal 1 meter sesuai dengan protokol kesehatan WHO. Nah, kita lihat bagaimana masyarakat yang berdatangan di lapangan salat Id SMK Negeri 5. Baik, kita akan masuk untuk melihat bagaimana kondisi yang akan berlangsung di dalam. Anda bisa melihat bagaimana kondisi suasana di lapangan basket SMK Negeri ini. Suasana salat Idul Fitri sudah mulai mendekati waktu, sehingga panitia mulai disibukkan dengan mengatur jarak tempat duduk para jamaah. Coba lihat kita beberapa panitia yang sudah mengatur jarak untuk
para jamaah bisa duduk sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu minimal 1 meter. Sementara di depan adalah kaum pria atau laki-laki yang juga tetap menjaga jarak. Sebentar kita lanjutkan mengikuti khotbah Idul Adha dari dosen Stein Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kabupaten Majene, Dr. Dalim. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah rahmatan lil alamin. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan bagi jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu agar segera memasuki pelataran Cengkalima sebelum pelaksanaan kita dimulai. Sekali lagi para jemaah agar kiranya bisa menempati tempat-tempat yang sudah disediakan dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tuntunan salat Idul Adha yang akan dibawakan oleh panitia penyelenggara Bapak Amiruddin. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jemaah, jadi dimohon kiranya untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Jadi masih ada yang saf-saf yang masih kosong, ya silakan diisi kosong. Acara salat Id kita akan laksanakan. Jadi sekali lagi yang bagi yang di luar yang dimohon memasuki pelataran SMK 5 Majene untuk mengambil tempat masing-masing. Jadi kami mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu. Ya isi masih kok. Nah, halo.
maju to lemai. Maju to lemai di korea di bodoh apa? Materatur bilang apa? Nah lingkup itu dari Sunday Post jadi malai teratur lawan nuna jangan anuna barisan naik. Satu, dua, halo, satu. Jadi alhamdulillah ada Sunday Post di sini, wartawan dari Sunday Post kita. Jadi di pemajuan barisan tak di Patra ini khususnya dan sirumum begarite sirumur tu mana ya coba biar dapat itu memang tinggi pandai nani mulai jadi taman asam itu ini beto angin tulah beto macam cerita jadi pai di dua hari ini kosong di Olona ya silakan turun di pondok ya di pemacu warisana di pemacu warisana tua ini rasi nama bisa sigi tumpang itu tahu jadi pemacu sari ada sebelah kanan ini ya pada dimulai anu nak tuntunan naik pak yang sangat berapa dia memang itu masukkan di sini kemarin persiapannya saya naik ada gitu dia yang subscribe ya saya rasa sudah dipahami semua jadi dimohon semua jamaah doa ini temuannya jadi masih minta malu kosong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman untuk melaksanakan suatu Idul Adha pada pagi hari ini. Salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua walaupun kita berada di dalam arah COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tak lupa mengucapkan mengirimkan salam dan taslim atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Karena salawat yang kita selalu ucapkan mudah-mudahan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut daripada itu ringkas saja karena sudah sampai. Jadi baiklah kita akan memberikan suatu aba-aba atau tuntunan walaupun kita yang nasana mungkin yang nasa memahami tapi kita sebagai manusia biasa tentunya tak luput dari kehilafan. Jadi para tulis sangi yang tuh biasa tuh lupa. Nah pertama kita berniat pada Allah Subhanahu Wa Taala niatna atau salinna yaitu pertama salli sunnat Idul Adha rakaataini mustabila qiblati jamaati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi mungkin di sana sampai dio jadi pura dio Allahu Akbar diwacami potong asik katamper Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah baru dilepas minul 5
Mulai tahu Allahu Akbar. Dibaca bi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulai hitungan pertama. Jadi selanjutnya sampai hitungan ketujuh sampai pipitu takbir dan pilima pianat tasbih, yaitu rakaat pertama. Bangkit dari sujud, kita takbir tahu pilima Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai lima kali takbir, 4 tasbih. Jadi itulah mungkin kita semua sudah kita pahami. Jadi bagi ibu-ibu ya andang sama bahasa Arab ya, jadi niat katapak miwa katai mas sambayang Idul Adha dak 2 rakaat bicara di imam perlu karena Allah Taala. Nah, ya mulia. Jadi mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan kami akhiri minallahi musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pelaksanaan salat Idul Adha secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. M. Dalib MTSTHI MTHI. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة عيد الأضحى جامع رحمكم الله. صلاة يوم رحمة الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى النار الكبرى ثم لا يموت ولا يحيا قد أفلح من تزكى وربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ غائبة في صعيدها راضية عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية التي لا تعد ولا تحصى. أحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا كما يحب جل وعلا ويرضى. أحمده جل وعلا على نعمة الإيمان
وعلى نعمة القرآن وعلى كل أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين والخلق أجمعين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وآمينه على وحيه مبلغ الناس. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini semua umat Islam di seluruh penjuru dunia itu sedang berbondong-bondong menyambut Idul Adha. Banyak hal yang dilakukan umat Islam dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha ini. Dimulai dengan lantunan takbir membesarkan asma Allah, melakukan salat Idul Adha, sehingga penyembelihan berbagai macam hewan kurban untuk menunjukkan rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kegembiraan di hari raya ini tentu merupakan petunjuk dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah kita terima. Nikmat keimanan, nikmat ketaatan, nikmat kesehatan, dan kelapangan waktu kita mampu masih diberikan melaksanakan ibadah tersebut sebagai bentuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam suasana pandemi Covid Corona seperti yang kita alami sekarang ini. Idul Adha mengajarkan kita untuk siap berkorban ketika Allah membutuhkan kita. Idul Adha agar kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita cintai. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh ikhlasan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keinginan Nabiullah Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma la tara. Ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Ibrahim berkata, "Wah, anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelih. Maka pikirkanlah apa pendapat." Ia menjawab, "Wahai Bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang
menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa maka niscaya yang kita lakukan adalah sebuah kesia-siaan belaka. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa butiyya fi wajhuh." Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkurban, kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan hari pengorbanan dan muhasabah, di mana Idul Adha merupakan momentum bersejarah, sebuah pengorbanan yang dilakukan Ibrahim dan Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan kepada kita umat Islam agar selalu siap mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya apa yang kita miliki hari ini merupakan sebuah titipan yang harus kita jaga. Titipan yang sejatinya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan pekerjaan yang kita miliki hari ini adalah media dan sarana untuk dapat lebih mudah beribadah kepada Allah. Keteguhan hati kita sangat dituntut dalam mematuhi perintah Allah, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya tercinta hanya membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga seperti itu. Kita dituntut untuk tetap istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia itu berarti dekat. Karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih yang kita lakukan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, ibadah dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji ini merupakan kewajiban kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan di Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus
mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan duniawi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membanggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semuanya itu adalah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semuanya itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti kita ketahui bersama, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia, kesadaran bahwa niat rumahnya Allah itu adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain, bukan untuk memegang kekayaan kita. Niat yang benar ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dalam artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah kepada dari kepentingan Tuhan. Dalam ibadah haji, para jemaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa selain mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semuanya akan kembali kepada pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jemaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dinamakan sa'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membersihkan hati dan sifat yang tercela. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga Allah kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan karena Allah dan dapat berdikat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur al-jannah, kata Rasulullah. Haji yang mabrur tiada balasannya bagi kecuali surga.